Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Terbanglah tinggi si burung balam, tak kalah tinggi si burung elang. Siapa yang sudi menjawab salam, saya doakan masalahnya, utang-utangnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawabannya kelihatan masalahnya banyak gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت والأوهم من تبع هواه وترك العمل بما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Hadirin sidang jemaah subuh Masjid Al-Marjan yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya yang menjadi contoh teladan bagi kita bersama. Ta'zimul ula kepada Bapak Haji Tommy Lukman sebagai Ketua DKM Masjid Al-Marjan. Yang kami hormati Bapak Jufriyadi Tanjung, Wakil Ketua DKM Masjid Al-Marjan. Yang kami hormati Bapak Haji Muannam, Sesepuh dan Penasihat Masjid Al-Marjan. Yang kami hormati Bapak Haji Supriyadi, Ketua Bidang Peribadatan Masjid Al-Marjan. Dan para jamaah yang dirahmati Allah yang kami muliakan. Wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang menjadi panitia pelaksanaan kulinan subuh Masjid Al-Marjan yang telah mengeluarkan waktu, kekuatannya dan kemudian tenaga dan pikirannya sehingga hari ini kita dapat sama-sama insyaallah setelah salat subuh nanti kita bisa menikmati bersama, tasyakur kita bersama kulinan subuh yang telah kita laksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sudah mendekati akhir tahun 2024 ini diberikan kekuatan dan kesehatan. Maka alangkah baiknya di awal subuh ini, sahabat subuh ini kita saling mendoakan. Mari kita doakan saudara kita yang ada di samping kita ini dengan kita berdoa. Dan ini menjadi pesan dari panitia, katanya diminta diulang untuk doa seperti persis yang sebelumnya. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mohon disentuh sahabat kita yang ada di sebelah kanannya ya. Habis itu diulangi setelah kata-kata setelah saya. Saudaraku, aku doakan panjang umurnya, sehat fisiknya, lancar rezekinya, sehingga Ramadan 2025 kita bisa berjamaah tarawih bersama dan juga salat jamaah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jadi panitia yang pertama sponsornya sudah ya. Pesan sponsor dari panitia yang pertama sudah.
Bapak Ibu yang berbahagia, baru-baru ini kita sama-sama mendengar dan juga menyaksikan salah satu potongan video dari podcastnya Kus Dodor bersama dengan Ustadz Felix Siau. Salah satu yang sangat viral, beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa orang itu keliru dalam mengamalkan ayat ataupun sanad di dalam beramal. Ketika ada orang yang berhutang, malah kemudian menggunakan yang piutang, bahkan kebalikannya. Maka sama halnya juga di dalam konteksnya syiar. Ada yang mustami', ada yang mendengar, ada juga yang mubalik ataupun yang menyampaikan. Sebagaimana kita tahu bersama, kalau kita yang menjadi pendengarnya, maka sahih dan juga familiar kita bersama mendengar, ada mahfudhat Arab yang mengatakan, undur ma qala wala tandur man qala. Yang maknanya perhatikan, simak apa yang disampaikan, tetapi tidaklah perlu untuk kita mempertanyakan siapa yang menyampaikannya. Mahfudhat ini keluar dari kalamnya Imam Al-Ghazali. Satu waktu beliau dalam perjalanan membawa tas dan juga ada buku-buku pengetahuannya. Lalu kitab beliau dicuri. Beliau mengatakan, "Hei, jangan kau ambil tas saya, di dalamnya ada buku-buku saya di sana." Lalu kemudian pencurinya mengatakan, ilmu itu ada di dalam amal, bukan saja di dalam buku. Nah, kalimat ini kemudian menjadi, walaupun itu dari mulutnya seorang pencuri, tapi kemudian nasihatnya baik, kemudian tetap diterima oleh Imam Al-Ghazali. Ini bagi yang menyimak ataupun yang mendengar. Sementara bagi yang menyampaikan, kita tahu bersama Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh orang-orang sahabat yang baru saja masuk Islam pada saat itu, "Ya Rasulullah, kami ini baru, kami sedikit ilmu pengetahuannya, apa yang bisa kami lakukan untuk mensiarkan Islam?" Kemudian masyhur kita simak dan kita pahami bersama, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Tetapi juga kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya kabura maqtanallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah justru bagi orang-orang yang menyampaikan sesuatu namun dia sendiri tidak melaksanakannya. Nah, saya takut terjadi hal ini. Hari ini diminta untuk menyampaikan tentang muhasabah akhir tahun 2005. Karena saya bukan seorang ustaz, maka izinkan saya untuk berbagi hikmah. Bagi kami orang Aceh, Bapak Ibu sekalian, setiap akhir tahun itu akan menjadi momen untuk muhasabah. Besok 26 Desember, tepat 20 tahun yang lalu, Ahad 26 Desember 2004, terjadi sebuah peristiwa yang dahsyat sekali. Kita tahu bersama terjadi gempa dan juga tsunami. Pada hari itu Bapak Ibu sekalian, saya menjadi saksi hidup, saya menjadi sejarah, saya menjadi pelaku dan berada di rumah pada saat itu. Izinkan saya untuk berbagi hikmah bagaimana kita bermuhasabah di akhir tahun ini Bapak Ibu sekalian. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana situasi gempa dan juga tsunami pada saat itu, saya ingin menggambarkan bagaimana letak posisi kampung saya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada saat 2024 itu saya masih kuliah. Saya kuliah di YIN Araniri, posisinya di Darussalam. Itu posisinya, kalau dari kita di Depok ini posisinya di Jakarta, agak jauh dari kampung saya, sehingga saya harus ngekos. Setiap hari Minggu, biasanya saya pasti akan pulang ke rumah. Karena biasanya hari Minggu itu pulang ke rumah, nyuci pakaian, dan juga biasanya akan menikmati makanan yang dihidangkan oleh ibu saya. Posisi rumah di kampung saya itu, ibu sekalian, kami di Lambade, Ujung Pancu, Aceh Besar, itu sangat kampung. Karena orang kalau sudah masuk ke kampung kami, untuk balik lagi harus muter balik arah. Jadi nggak ada jalan putar. Memang di ujung, pojok. Kondisi kampung saya, dari rumah dengan laut itu sekitar 1-2 kilo. Dan kemudian dekat juga dengan bukit. Jadi kalau bukit yang ada di kampung itu, Bapak Ibu sekalian, gambarannya dari Rubi, kemudian di posisi masjid kita ini udah posisinya bukit, sangat dekat. Hari itu Bapak Ibu sekalian sekitar jam 8 pagi, terjadilah gempa yang kencang sekali.
besar sekali. Gambarannya ingin saya buat bagaimana pada saat itu kencangnya dan juga kemudian durasi lamanya. Ketika terjadi gempa, Bapak Ibu sekalian, awalnya itu kecil, pelan-pelan. Makin lama makin kencang. Sampai kemudian kita harus memegang perabotan yang ada. Tetapi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, di Aceh kami ada sebuah kultur, entah ini ada sunnahnya ataupun tidak. Ketika terjadi sebuah bencana, itu disarankan untuk mengumandangkan azan. Sehingga saya ingat persis pada hari itu, pada saat di pagi hari itu, almarhum bapak saya di belakang rumah sedang memberikan pakan untuk ayam ternak kami. Ketika terjadi gempa Bapak Ibu sekalian, berhentinya gempa itu ketika beliau mengumandangkan azan, saya menyimaknya. Hingga sampai kepada diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berhentinya gempa dari yang pelan kencang sampai kemudian pelan dan hilang kembali, itu sampai pada lafaz Hayya 'alal falah. Sampai di situ Bapak Ibu sekalian gempanya hilang. Dan itu saking lamanya. Setelah kemudian gempanya hilang Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada cerita tentang tsunami, ya sudah beraktivitas kembali sebagaimana biasa. Hari Minggu, karena niat saya pulang ke rumah untuk mencuci pakaian yang ada saya tumpuk, kemudian saya taruh di kamar mandi. Sarapan, bahkan saya juga melakukan hal-hal yang disarankan oleh kakek saya. Kakek saya ini pernah hidup di zaman Jepang, sehingga beliau setiap kali sampai waktunya makan seringkali mengatakan, "Nak, makan dulu, kalau nanti perang kamu sudah makan." Hari itu saya sarapan, kemudian saya suruh adik saya, "Dek, sarapan sana, kalau perang kamu udah makan duluan." Alhamdulillah hari itu ibu sekalian udah sarapan ibu. Kemudian jam 8:15 terdengar suara kalau kami saat itu lagi konflik antara TNI dengan GAM. Maka karena di tempat kami ini pedalaman dan juga konflik di sana, kami sering mendengar suara truk mobilnya dari TNI ataupun BRIMOB ataupun polisi yang ketika operasi mereka akan berusaha untuk membawa dengan sekencang mungkin. Jadi suara truknya ini bagi kami udah biasa. Ketika terdengar suara ini bagi kami, oh berarti ada operasi. Tapi aneh pada saat itu ibu sekalian, suara truknya makin lama makin dekat, makin besar, tapi nggak ada langsamnya gitu, nggak ada berhenti-berhentinya. Biasanya kalau kita mengendarai mobil, sekencang-kencangnya pasti nanti akan ngerem. Tapi ini nggak ada suara remnya. Berarti ini bukan operasi. Aneh. Jadi kalau kita menyaksikan film yang berhubungan dengan tsunami yang suaranya itu hampir mirip itu. Makin lama makin kencang. Saya keluar rumah, lihat ke belakang, memperhatikan apa yang terjadi. Cuaca sama saja, nggak ada yang berbeda. Burung-burung seperti biasa, angin seperti biasa. Tapi makin lama makin kencang, makin keras, makin besar. Sampai kemudian ada salah satu warga tetangga kami mengatakan, "Air laut naik, segera lari, air laut naik, segera lari." Pada saat itu ibu sekalian nggak terbayang air laut itu sebesar mana. Karena kami tinggal dekat dengan laut, paling kalau lagi pasang airnya, setingginya ya mata kaki lah, sampai dekat rumah. Sehingga pada saat itu ya sudah, karena pada saat itu disarankan untuk lari, suaranya makin menyeramkan, ya sudah naik ke rumah, ngambil pakaian, saat itu nggak ada kepikiran untuk ambil banyak. Karena paling kepikir ya setinggi-tingginya, setinggi mata kaki. Saya bersama dengan ibu saya ikut rombongan berlari dan kami melihat kemudian gambarannya persis keluar dari Rubi, kemudian ini menjadi jalan raya menuju ke titik bukit. Dan pada saat itu melihat kok orang makin ramai yang berlarian. Di saat itulah ini suara makin kencang. Ya sudah, saya berlari bersama dengan ibu saya. Kemudian begitu sudah mau mendekati bukit untuk naik, pada saat itu ibu saya ngomong, "Mat, adikmu kamu perhatikan." Kami 4 bersaudara Bapak Ibu sekalian. Pada saat itu kemudian adik saya masih kecil, usianya masih 4 tahun. Saya kemudian mengatakan kepada ibu saya, ibu naik duluan, adik biar urusan saya. Karena mencari titik, jangan-jangan nggak ada di satu posisi sehingga untuk bisa diperhatikan. Saya lepaskan tangan ibu saya pada saat itu, kemudian mencari di titik yang lain. Gambarannya kalau kita dari sisi depan, saya ingin mencari dari sisi samping untuk naik ke arah bukit.
Makin saya perhatikan, jauh mata memandang, saya tidak memperhatikan ada adik saya di sana. Lalu suara air tambah kencang. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di kami itu perumahan kampung, kemudian ada pohon bakau. Suara patahan pohon bakau semakin kencang. Ini makin aneh. Ini dahsyat. Pada saat itulah kemudian saya mengambil sebuah keputusan, harus segera untuk menyelamatkan diri. Pada saat itu saya ingat persis Bapak Ibu sekalian, ketika saya mau melangkah untuk naik ke atas bukit. Bukit ini tempat kami bermain waktu kecil. Saya kemudian mengatakan, ya Allah, jika hari ini menjadi hari akhir bagi saya, maka ampuni dosa saya dan terimalah amalan saya. Dan seandainya kami masih Engkau berikan kesempatan untuk hidup, maka pertemukan kami nanti di atas sana. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya naik ke atas Bapak Ibu sekalian, itu cepat sekali. Yang biasanya perlu 10 menit untuk naik ke atas waktu saya kecil. Tapi pada hari itu, qadarullah, sudah diatur semuanya. Begitu saya mau naik ke atas, mata saya menoleh ke belakang, air lautnya kemudian sampai. Di tempat kami Bapak Ibu sekalian, kalau pernah memperhatikan video yang ada di dekat Baitur Rahman, itu masih pecahan air kecilnya. Kampung saya itu masih ombaknya Ibu sekalian. Jadi bukan pecahan air, tapi memang gelombangnya yang datang, dan itu tingginya dari posisi bukit setinggi pohon kelapa udah nggak kelihatan Ibu sekalian. Itulah kemudian terjadilah tsunami. Ketemu dengan adik dan abang di atas. Saya tanya kemudian sama kakak saya, abang saya, Bapak dan Ibu bagaimana? Abang saya berada di posisi bukit karena perbukitan itu nggak landai, nggak bisa bergerak dengan maksimal. Dia pun kena dengan air tsunami, tapi kemudian berpegangan dengan pohon yang di pokok pohonnya kemudian tenggelam. Tapi bisa berpegangan, itu selamat. Saya alhamdulillah bisa di atas bukit, adik saya ketemu juga, kami berempat bertemu. Tapi kemudian ketika abang saya mengatakan, Bapak dan Ibu sudah nggak ada, karena dia bisa melihat posisi Bapak dan Ibu di bukit. Ya sudah, pada saat itu kita berfokus. Itulah kejadiannya Ibu sekalian, singkat dan cepat sekali. Apa yang menjadi pembelajarannya kemudian Bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama, yang saya rasakan sekali pada saat itu Bapak Ibu sekalian, ketika saya ingin naik ke atas bukit untuk menyelamatkan diri. Di depan saya ada anak kecil yang usianya sekitar 3-4 tahun. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, saking paniknya ingin segera menyelamatkan diri. Saya jadi teringat Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah proses tersebut, sebagaimana yang Allah sampaikan Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yang artinya, pada hari ketika manusia lari dari saudara laki-lakinya, dan dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, maka setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Kondisi muhasabah ini Ibu sekalian, saya mengalami pada saat itu. Beberapa orang mengatakan ini menjadi kiamat kecil. Bagaimana pada saat itu ketika panik sehingga menjadi berfokus untuk menyelamatkan diri. Sehingga Ibu sekalian, hari ini kita bisa hidup, kita kenal saudara kita kiri dan kanan. Selama masih ada dunia, kita masih punya perhatian. Tapi di hari itu digambarkan Ibu sekalian, pasti akan lebih dahsyat sekali kepanikannya. Sehingga di sini sebuah pesan bagi saya Ibu sekalian, terutama untuk ibu-ibu, kalau ingin bertanya kepada suaminya mumpung masih hidup di dunia, segera dan sering-sering ditanya, Abi, apakah Abi sayang sama Umi? Gitu. Itu sering-sering ditanya di muka bumi ini selama masih hidup. Karena nanti saya khawatir, jangan-jangan ketika yaumul hisab ditanyakan itu, nanti suaminya ngomong. Begitu tanya, apakah engkau sayang sama aku? Jangan-jangan nanti suaminya ngomong, Anda siapa ya? Jangan-jangan nanti lupa Ibu sekalian. Karena pada hari itu sudah nafsi-nafsi semuanya. Itu pembelajaran saya yang pertama. Lalu yang kedua Ibu sekalian, saya merasakan bagaimana pembelajaran, yaitu menyaksikan sendiri
Ketika sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan, kemudian pada saat itu saya perhatikan, yang namanya ajal nggak kenal usia, baik yang muda, yang kemudian yang tua. Ini persis seperti Ustadz Dery sampaikan gitu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang muda mati, yang tua juga mati. Dan itu terjadi semuanya pada saat itu. Lalu yang ketiga, Ibu sekalian, yang menjadi bagaimana fenomena hal yang menarik bagi saya kemudian untuk mengambil sebuah hikmah. Ketika terjadi sebuah musibah yang itu sudah Allah atur, Ibu sekalian, maka selama kita hidup kemudian ada aja jalan. Maksudnya bagaimana? Ketika malam hari, Ibu sekalian, kami yang selamat ini berkumpul di atas bukit. Jangan harap ada lampu, jangan harap ada penerangan. Yang ada pada saat itu ya dengan bulan. Tapi yang menarik, ini menarik bagi saya kenapa? Warga yang berkumpul kemudian bersepakat, yuk kita turun ke bawah, mari kita lihat apa yang ada, sehingga ini akan menjadi bekal untuk kita makan. Subhanallah, ketika ini turun ke bawah, Bapak Ibu sekalian, ketemu ada karung, Bapak Ibu sekalian, isinya beras. Dan kemudian ketemu ada panci. Ketemu juga Bapak Ibu sekalian, dan kemudian ada ikan yang terdampar. Dan itu kemudian diambil. Sehingga pada malam hari itu, Ibu sekalian, dari pagi hari sudah pasti nggak ada asupan apapun. Tapi pada hari itu, Ibu sekalian, ketika malam hari itulah kemudian kepalan nasi pertama sekali dari pagi hari. Dan kemudian menjadi kuat dengan satu kepalan tersebut. Artinya apa gambaran ini, Bapak Ibu sekalian? Ketika terjadi sebuah peristiwa yang memang itu sebuah musibah, selama itu artinya kita bersabar di dalam prosesnya, maka insya Allah akan ada jalan di sana. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Pada saat kita meyakini hal tersebut, maka insya Allah di sana akan ada jalannya. Maka di sini Ibu sekalian, tiga hal ini menjadi hikmah, insya Allah menjadi sebuah muhasabah, terutama bagi saya sendiri. Bagaimana di akhir tahun, setiap akhir tahunnya bagi kami akan senantiasa mengenang, pertama mengenang saudara, yang kedua adalah mengenang bagaimana hal-hal yang sudah Allah lakukan, kemudian Allah berikan banyak pembelajaran-pembelajaran. Yang semua ini tentu pembelajaran bagi saja, bukan bagi yang mengalami musibah, tetapi juga bagaimana untuk kita semuanya, sehingga itu akan menjadi kita dapat ambil ibarahnya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan inilah sharing singkat dari saya menjadi muhasabah bagi kita bersama. Dari sebuah musibah yang saya alami kemudian ada pembelajarannya, maka bagaimana ini menjadi sebuah muhasabah bagi kita bersama. Saya sangat berharap mudah-mudahan di tahun 2025 nanti kehidupan kita menjadi lebih baik, negara kita menjadi lebih baik, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan maksimal. Dan terutama kemudian juga kami dari panitia juga Ibu sekalian ingin mengajak bersama bagaimana kita bersama-sama untuk senantiasa memakmurkan masjid kita bersama ini. Sehingga Ibu sekalian di 2005 nanti mudah-mudahan Ramadan dengan kondisi yang kita alhamdulillah secara Covid kita udah mengalami, masalah sudah nggak ada. Sehingga ketika ada program-program, kalau dari teman-teman panitia sangat mengharapkan kita bersama untuk dapat ikut andil. Ini sebagaimana dari sabda Rasulullah dari Abu Hurairah yang artinya Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, datangkanlah hamba-hambaku yang aku cintai, lalu aku lindungi mereka di bawah naunganku pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Beliau bersabda, yang pertama yaitu orang-orang yang benar perkataannya, kemudian pemimpin yang adil, lalu pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Rabbnya, orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bersatu berpisah karena Allah, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik jelita, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seorang lelaki yang bersedekah, lalu dia menyembunyikan sedekahnya itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui.
apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seorang lelaki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, lalu air matanya mengalir. Dalam hadis ini tercantum bahwasanya yang pertama buat adik-adik kami yang masih muda, maka di sini jelas Rasulullah menyampaikan bahwasanya akan menjadi lindungan nanti kelak di yaumul hisab. Maka yang masih muda ini sangat memungkinkan dan sangat punya potensi besar mengamalkan hal ini. Bagi yang sudah tidak muda lalu bagaimana? Maka bagi kita yang sudah tidak muda, Bapak Ibu sekalian, setidaknya kita bisa melakukan yang ketiga, yaitu orang-orang yang punya tambatan hatinya kepada masjid. Dalam sebuah penjelasan dikatakan, cinta kepada masjid ini bukan hanyalah tentang salat jamaahnya, tetapi juga bagaimana kita memakmurkan dengan program-program lainnya. Dimanapun kita beraktivitas, paling tidak ada sebuah dambaan dan kecintaan kita terhadap masjid ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kafaituhuna, ini yang dapat saya sharingkan di kesempatan kali ini. Dan saya sangat berharap sebenarnya nanti di 2025 ketika kita melakukan kulinan ini, maka dari panitia insyaallah mudah-mudahan benar-benar bisa menyampaikan sebagaimana pertama sekali saya diminta untuk sharing, Bapak Ibu sekalian. Yang membuat saya berani untuk ngomong karena pada saat itu saya ingat disampaikan, Mas Rahmat, nanti insya Allah kita lakukan, kita banyak potensi nih. Potensinya apa? Warga kita ini banyak pengalaman, banyak pengetahuan, sehingga karena kita sudah rutin dengan kegiatan hal-hal kemudian kaji kitab, kita berharap ada sharing-sharing yang lain. Nah pada saat itu saya iakan, saya tunggu-tunggu ternyata belum, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini titipan saya kepada panitia, tolonglah ya, dimanfaatkan ini potensi warganya, sehingga nanti di kulinan kita bisa menyimak sharing-sharing yang lain. Sehingga di 2025 nanti insya Allah setiap bulannya kita bisa jadi menyimak bagaimana mungkin kalau terjadi konslet, ada yang ahli dalam hal teknik konslet di rumah, apa langkah pertama dilakukan. Ada yang mungkin paham tentang kesehatan, kalau terjadi tiba-tiba kesedek, maka apa yang perlu dilakukan. Sehingga insya Allah kulinan ini akan menjadi momentum sebulan sekali bagi kita, akan mendapatkan syiar-syiar bagaimana yang menjadi aplikatif bagi kita bersama. Ini titipan bukan dari panitia, titipan dari saya sebenarnya ya. Berharap enggak lagi nanti di 2025 ya. Oleh karena itu yang lain tolong persiapkan diri ini. Ini yang saya dapat info dari panitia, bahwasanya beberapa orang sedang dalam pantauan radar. Radar apa? Radar untuk sharing juga di kulinan subuh ini gitu ya. Jadi yang punya profesi harap bersiap-siap, tolong disiapkan untuk kajian-kajiannya. Yang ini sengaja untuk dilamakan, memastikan ini makanannya udah siap atau belum gitu ya. Saya tadi diberi kode gitu bahwasanya ini disuruh lanjutin. Ini sebenarnya bahannya udah habis Bapak Ibu sekalian ya. Kalau disuruh keluar ini menumpuk, meja sudah ada, kemudian Pak Faiz gimana, sudah aman? Udah aman atau belum ini untuk kita keluarkan jamaah? Atau ada pengumuman yang lain? Saya memastikan dulu, ini lebih kepada mekanisme IO aja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau IO melihat kalau makanan siangnya belum disiapkan, biasanya tuh sering ngomong begini, lanjut gitu. MC-nya ngoceh terus di depan. Nah, seperti saya lakukan saat ini gitu ya. Memastikan bahwasannya jamaah begitu keluar nggak menumpuk, sehingga kupon yang ada dapat kita nikmati bersama. Dan oh ya, titipan panitia Ibu sekalian, mohon yang udah dapat kupon, kalaupun nanti dari makanan yang ada yang sudah dapat, tolong dimanfaatkan kuponnya. Sebab ini kita tidak ada transaksi jual beli, apa yang sudah terhidangkan di sini sedekah orang-orang yang baik kita, maka bagaimana agar amalnya sampai kepada yang bersedekah, maka tolong dinikmati kuponnya ini semaksimal mungkin. Pokoknya kalau dari panitia titipannya gimana caranya ini ludes, harus habis gitu ya. Jadi bagi yang dapat, saya dapat info katanya ada 400 paket gitu ya. 400. Nah, ini kalau dilihat kayaknya nggak sampai 400 di sini, maka di sini ada info kabar gembira bagi Anda, kayaknya satu orang bisa dapat 2 Pak Hasan ya. Satu orang kayaknya bisa dapat 2 nih ya. Satu orang bisa dapat 2 ini insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafaituhuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.